Aku menuliskan kisah ini dengan langkah yang pelan, seperti orang yang berjalan di tepi malam agar tidak membangunkan apapun yang sedang terlelap. Ada hari-hari yang terasa berat sejak matahari belum sepenuhnya naik, dan ada malam-malam yang terasa panjang karena lelah belum juga mau pulang dari tubuh. Di antara dua waktu itu, hidupku bergerak sederhana, nyaris tanpa kejutan kecuali satu hal kecil yang tumbuh pelan, lalu menetap. Siang hari adalah wilayah kerja, pelabuhan dengan segala bunyinya, besi beradu, teriakan yang dipatahkan angin, bau asin yang melekat di baju. Aku mengangkat barang dari satu sisi ke sisi lain. Punggungku menahan beban yang sering tak sempat kusebut namanya. Napasku kerap pendek, jantung berdetak kencang mengikuti ritme langkah. Saat matahari berada tepat di atas kepala, keringat dingin bercucuran, menyusuri pelipis dan punggung, lalu mengering bersama debu. Ada saat-saat ketika tangan gemetar ringan, bukan karena takut, melainkan karena lelah yang menumpuk tanpa jeda. Sore datang dengan cahaya yang lebih ramah. Aku pulang membawa tubuh yang terasa asing seperti milik orang lain yang terlalu lama kupinjam. Di rumah, sunyi sering lebih dulu menunggu. Istriku, Nana, kerap bekerja shift malam. Aku terbiasa dengan kursi yang kosong, suara jam yang berdetak pelan, dan lampu yang menyala setengah. Di ruang inilah Santi, mertuaku, hadir dengan cara yang hampir tak terasa. Santi bukan orang yang banyak bicara. Ia bergerak dengan ketenangan yang lahir dari waktu panjang. 10 tahun sudah ia menyendiri sejak kepergian suaminya. Dan kesunyian itu mengajarinya membaca tanda-tanda. Kecil, bahu yang turun terlalu cepat, helaan napas yang lebih panjang dari biasanya, mata yang terasa dingin karena menahan hari. Ia sering menatapku sekilas, lalu menawarkan pijat dengan suara lembut, seolah itu hanya kelanjutan dari percakapan yang tertunda. Aku hampir selalu menolak. Ada rasa sungkan yang berdiri di antara kami, seperti pagar rendah yang tak ingin kulewati. Lagi pula, Nana pernah menolak ketika aku minta memijatku bukan karena tak peduli, melainkan karena tubuhnya sendiri sudah habis oleh kerja malam. Santi melihat semua itu dengan mata yang jujur dan tidak menghakimi, dan Nana sering menolakku di saat aku butuh belayan. Mertuaku pun tahu tentang hal itu, karena saat Nana menolak terdengar keras seperti orang bertengkar. Jadi mertua mendengar ucapan-ucapan Nana saat menolakku. Karena kamar kami berdekatan dengan mertua, tawaran itu pun kembali muncul, terutama di malam-malam ketika rumah terasa terlalu luas dan lelah terlalu dekat. Sampai suatu malam, tubuhku menyerah dengan caranya sendiri. Aku duduk lebih lama dari biasanya, meremas kain di lutut agar tangan tak terlihat gemetar. Mulutku berasa manis, seperti habis meneguk sesuatu yang hangat. Padahal aku belum minum apapun. Jantungku berdetak kencang, lalu melambat ketika aku mengangguk kecil, mengizinkan dengan rasa tidak enak hati yang menempel di dada. Santi menyiapkan minyak hangat itu dengan kesabaran yang nyaris tak bersuara. Tutup botol dibuka perlahan, lalu ia menggenggamnya sebentar di telapak tangan, seolah ingin memastikan suhunya ramah bagi kulit yang seharian bekerja. Bau lembut minyak itu naik pelan, bercampur dengan udara malam yang tenang. Lampu di sudut ruangan dikecilkan cahayanya. Bayangan memanjang di dinding, membuat ruang terasa lebih luas sekaligus lebih aman. Tangannya bergerak pelan ketika menyentuh bahuku, tidak tergesa, tidak menekan. Ada jeda kecil sebelum sentuhan itu benar-benar hadir. Seperti menunggu persetujuan yang tak terucap. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin masuk ke paru-paru, lalu kulepaskan perlahan. Nafasku sendiri terdengar jelas di telinga, mengalun ritmis. Naik turun seperti gelombang kecil yang akhirnya bertemu garis pantai dan berhenti dengan damai. Elusannya mengikuti garis punggung dengan ketelitian yang penuh perhatian. Setiap gerak terasa terukur, memberi ruang bagi tubuhku untuk menyesuaikan diri. Bahuku sempat bergetar. Kecil reaksi singkat dari otot yang lama menahan beban, lalu getar itu reda, menghilang bersama ketegangan yang pelan-pelan luruh. Ada rasa hangat yang menyebar, bukan panas, melainkan hangat yang menenangkan. Seolah tubuh diingatkan cara beristirahat. Ruangan menjadi sunyi dengan caranya sendiri. Jam berdetak lembut. Kain kursi berderi tipis ketika aku bergeser sedikit. Di sela keheningan itu, sentuhan Santi terasa konsisten, tidak berubah. Seakan ia sedang menata ulang napas dan denyut di dalam tubuhku. Keringat dingin di pelipis mengering. Mata yang tadinya terasa dingin kini lebih hangat. Aku menyadari bahuku turun perlahan. Punggungku tak lagi menegang. Ada momen ketika waktu terasa melambat. Elusan berhenti sejenak, lalu berlanjut dengan tekanan yang sama lembutnya. Aku mengangguk kecil entah pada siapa dan kembali mengatur napas. Suaranya, bila ada, hanyalah bisikan gerak, gesekan halus telapak tangan, tarikan napas yang seirama. Semuanya terasa wajar, sederhana, seperti hujan ringan yang tak perlu dijelaskan. Waktu berjalan dengan langkahnya sendiri, pelan dan nyaris tak terasa. Jarum jam seolah ragu untuk berpindah,
memberi ruang bagi malam untuk bernapas. Lampu di sudut ruangan diredupkan sedikit lagi. Cahayanya menjadi kuning lembut, menempel di dinding seperti selimut tipis. Bayangan bergerak perlahan setiap kali tubuhku bergeser, membentuk garis-garis panjang yang tenang. Di sela pijat, Santi bertanya ringan tentang pekerjaanku di pelabuhan, tentang hari yang sering dimulai terlalu pagi dan berakhir terlalu malam. Pertanyaannya tidak berbelit, tidak menuntut kisah panjang. Ia mengucapkannya seperti menaruh secangkir air di meja, sederhana, untuk diminum jika perlu. Aku menjawab seperlunya, memilih kata-kata yang singkat. Suaraku rendah, sedikit serak oleh lelah yang belum sepenuhnya pergi. Sesekali ia menyebut nama Nana, bukan dengan nada ingin tahu berlebihan, melainkan dengan kehati-hatian yang hangat. Aku mengatakan bahwa Nana sedang kerja malam, dan Santi mengangguk pelan, anggukan yang tidak memotong, tidak menghakimi. Anggukan itu terasa seperti tanda bahwa ceritaku telah diterima apa adanya. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dipertanyakan. Aku kasihan sama kamu. Mohon maaf sebelumnya. Bukannya aku mencampuri urusanmu. Sering ibu dengar seperti nada orang bertengkar dari ucapan Nana di tengah malam. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertanyaan mertua lirih yang terdengar penuh kehati-hatian. Aku terdiam menghela nafas panjang. Ya bu, Nana orangnya keras. Jika tidak mau dengan sesuatu yang kuminta, Nana marah dan memaki aku bu. Mertuaku terdiam, terasa tangannya terdiam tidak bergerak memijat. Terdengar nafasnya yang panjang dan dikeluarkan perlahan. Maafkan anakku ya, Nana persi wataknya seperti ayahnya. Semaunya sendiri, susah diberi pengertian. Ucapnya mertua yang terasa sedih dan bersalah. Aku sebenarnya sudah tahu dari raut wajah Nana kepadamu. Gak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Kamu yang sabar ya. Sambil kembali tangannya mengurut punggungku. Nasihat itu mertuaku lagi. Aku jawab dengan pelan. Iya bu, aku bisa membantu kamu kapanpun nak. Apapun yang bisa aku lakukan asal kamu tetap senang dan semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Aku tersentak kaget. Jantungku berdetak keras. Dalam pikiranku, maksud bu apa ya? Sambil ku tarik nafas dalam-dalam. Aku hanya terdiam dan bingung berputar dalam otakku. Mertuaku perlahan membuka bajunya sambil bilang, aku geras nak, panas sekali. Keringatku biar kering, jantungku mau copot. Mendengarnya, aku lirik perlahan. Memang benar mertuaku sekarang hanya memakai BHA dan CD saja. Badanku gemetar, nafasku tak beraturan, jantungku kembang kempis. Pikiranku melayang tak karuan. Entah apa yang terjadi malam ini. Apakah ibu mengerti akan perasaanku yang selama ini selalu dibiarkan terkikis oleh kelakuan anaknya, istri Nana? Apakah ibu ingin balas kekurangan Nana selama ini? Aku hanya terdiam dan melihat apa yang dilakukan mertuaku. Kurelakan mertuaku demi menjaga kebaikannya padaku yang melebihi istriku sendiri. Tangannya tetap bergerak konsisten. Tidak ada perubahan ritme, tidak ada tekanan yang mengejutkan. Sentuhan itu seperti alur sungai yang sudah mengenal jalannya sendiri, mengikuti lekuk-lekuk tanpa tergesa, seperti tali yang dilepaskan satu simpul demi satu. Nafasku memanjang, masuk dan keluar dengan jarak yang lebih tenang. Jantung yang tadinya berdegup cepat mulai menemukan ketukannya sendiri. Semakin dalam mertuaku menekan ke bawah, sambil memijat dari atasku, yang tadinya aku disuruh membalikan badanku. Keringat dingin di pelipis yang sempat muncul karena lelah kini mengering, meninggalkan rasa sejuk jadi kehangatan yang bersih. Mataku yang sejak sore terasa dingin dan berat mulai menghangat, seolah ada lapisan tipis yang mencair. Aku berkedip pelan, lalu memejamkannya sebentar, membiarkan gelap menjadi tempat bersemayan mertuaku. Ada bunyi kecil dari luar angin menyentuh daun. Kendaraan jauh melintas namun semuanya terdengar teredam. Seakan ruangan ini menjadi dunia kecil yang terpisah. Dalam dunia kecil itu, sentuhan Santi terasa seperti usaha merapikan sesuatu yang lama kusimpan berantakan. Garis-garis lelah yang kusut ditata ulang, bukan dihapus, hanya diposisikan kembali agar tidak saling menarik. Punggungku mulai mengingat bentuknya sendiri. Aku menyadari posturku membaik tanpa ku sadari. Bahu yang biasa terangkat kini turun dengan sendirinya. Ada rasa ringan yang tak perlu dirayakan, cukup disyukuri. Aku menarik napas lagi, kali ini lebih dalam dan melepaskannya dengan pelan, seolah menaruh beban terakhir di lantai. Santi tidak banyak bicara. Ia bekerja dalam diam yang penuh perhatian. Setiap jeda terasa pas, setiap lanjutannya terasa lain. Ketika ia berhenti sejenak untuk mengambil napas atau menggeser posisi, aku tetap diam, menikmati sisa hangat yang tertinggal. Lampu tetap redup, malam tetap tenang. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang sederhana ada. Saat-saat ketika perhatian, yang paling bermakna hadir tanpa kata-kata panjang. Cukup dengan mendengar, mengangguk, dan menjaga ritme. Dan di malam yang bergerak lambat ini, tubuhku yang seharian bekerja keras, akhirnya diberi mertua untuk menjadi kendor dan lemas.
Di akhir, mertua berhenti dengan sopan dan tersenyum. Aku duduk tegak, merasakan sisa hangat yang menetap di bahu. Jantung berdetak lebih tenang, kepala terasa ringan. Lampu tetap redup, malam masih setia. Dalam diam itu, aku tahu tubuhku baru saja diingatkan bahwa kelelahan pun bisa diperlakukan dengan lembut dan ketenangan kadang datang dari bantuan gerak orang lain yang paling sederhana. Sejak malam itu, kebiasaan kecil tumbuh tanpa banyak kata. Tidak setiap hari, tidak selalu lama. Kadang hanya sebentar cukup untuk membuat napas kembali utuh. Aku masih sering menolak. Namun ada malam-malam ketika aku sendiri yang meminta dengan suara rendah. Permintaan itu selalu diterima tanpa pertanyaan. Santi baik dengan cara yang sunyi. Ia tidak pernah melewati batas ataupun yang aneh-aneh. Perhatiannya hadir sebagai pelukan hangat di ujung sisi singkat, menenangkan. Kadang ciuman di kening, seperti tanda bahwa aku aman. Sentuhan di pipi yang cepat, memastikan aku tidak apa-apa. Semua itu terasa wajar. Seperti keluarga yang saling merawat tanpa agenda tersembunyi. Aku mulai belajar membaca tubuhku. Saat jantung berdebar terlalu cepat, saat napas memendek, saat tangan ingin mengelus lengan sendiri untuk mencari tenang. Aku belajar bahwa menerima bantuan bukanlah kekalahan. Bahwa ada malam-malam ketika lelah harus diperlakukan dengan lembut agar esok tidak runtuh. Sesekali, aku menyelipkan uang kecil untuk Santi bukan sebagai upah, melainkan jajan atau pegangan. Ia menerimanya dengan senyum tipis, hampir malu. Aku tahu ia tidak meminta. Aku pun tidak ingin itu menjadi kewajiban. Hanya tanda terima kasih yang ingin kutaruh dengan sederhana. Santi masih kuat. Usianya belum membuat langkahnya rapuh. Kesunyian panjang telah memberinya kesabaran. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam. Ia tidak menggantikan siapapun, tidak pula menuntut ruang yang bukan miliknya. Ia hanya hadir, tepat pada waktunya. Ada malam ketika Nana pulang larut. Aku sudah lebih dulu terlelap, napasku teratur. Santi memeriksa lampu, merapikan bantal. Aku terbangun sebentar, mata terasa dingin, lalu kembali tidur. Jantungku berdetak tenang, seolah rumah ini mengerti cara menjaga penghuninya. Kisah ini tidak berakhir dengan kejutan. Ia berlanjut seperti hari-hari lain, pelan, sederhana. Namun di antara suara pelabuhan dan detak jam, aku menyimpan satu pelajaran kecil. Kelembutan tidak selalu datang dengan sorotan. Kadang ia hadir sebagai rutinitas yang setia. Dan ketika ia datang, menerimanya dengan hormat adalah cara paling manusiawi untuk bertahan. Malam pun menutup dirinya sendiri. Lampu dipadamkan satu persatu. Di dada, ada rasa syukur yang tak perlu diumumkan. Aku memejamkan mata, membiarkan napas menyatu dengan sunyi, dan berharap esok apapun bebannya aku tahu cara merawatnya.